أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan ridhonya, dengan rahmatnya kita mendapatkan limpahan karunia sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan bersilaturahim bersama, sehingga kita dapat bersimpuh di hadapannya dan mensyukuri dan merayakan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah pada pagi hari ini. Di hari Fitri ini kami ingin mengajak para jamaah untuk kembali merenungkan ibadah puasa Ramadan yang telah dijalankan 1 bulan ini. Ibadah yang diawali dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maknanya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat kaum sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa bagi orang-orang yang beriman, puasa ini menjadi kewajiban selama bulan Ramadan. Di dalamnya setidaknya terdapat 3 hikmah. Hikmah yang pertama adalah bahwa perintah di atas diberikan kepada mereka yang beriman, mereka yang memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar-benar ada, dengan kebenaran atas firman-firmannya, termasuk diantaranya kewajiban menjalankan ibadah puasa yang akan membawa setiap insan yang beriman meningkatkan derajat takwanya menjadi lebih tinggi. Hikmah yang kedua adalah bahwa perintah puasa tersebut adalah kewajiban. Artinya apabila kita sengaja melalaikan atau kita sedang mendapatkan halangan sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa, maka wajib bagi kita untuk menggantikannya di hari-hari di bulan-bulan yang lain. Dan hikmah yang ketiga adalah bahwa siapapun yang menjalankan ibadah Ramadan ini dengan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan derajat takwa yang lebih tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, dari 3 hikmah di atas kita belajar tentang betapa penting memahami dan menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati,
Karena sungguh tidak mudah bagi mereka yang tidak memiliki iman untuk memahami perintah ibadah yang memerlukan daya imajinasi dan pemahaman yang sangat dalam. Seperti halnya terhadap perintah beribadah puasa, dan tentu konsepsi meningkatnya derajat takwa. Konsepsi takwa, konsepsi puasa bagi mereka yang tidak beriman memang sungguh tidak mudah. Mari kita renungkan firman Allah SWT di surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian nanti di sisi Allah adalah mereka di antara kamu sekalian yang paling bertakwa. Sungguh Allah ini maha mengetahui, maha teliti. Dari ayat ini, dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini, kita diingatkan bahwa derajat seseorang di hadapan Allah ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada status sosial yang menjadikan seseorang mulia di muka bumi ini selain ketakwaan. Bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan pula karena hartanya. Karena dari ketakwaan itulah lahir kesadaran moral dan terbentuknya integritas. Ketaatan kepada Allah menjadi landasan dalam menjalani setiap hari dalam kehidupan manusia. Karena ketakwaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kehidupan setiap insan. Bagaimana kita berusaha lebih dekat kepada perintah-perintah Allah, termasuk bagaimana kita menjauhi segala larangannya. Tapi kita juga mendapatkan hikmah dari ibadah Ramadan kemarin bahwa ketakwaan tidak berhenti pada kesalehan personal, tapi mendorong setiap manusia menghadirkan keadilan dalam berkehidupan sosial. Ia tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan latar belakang, karena menyadari bahwa semua manusia ini setara di hadapan Allah, dan hanya ketakwaanlah yang akan membedakan mereka. Kesadaran ini melahirkan empati dan solidaritas, sekaligus menuntun seorang untuk memperlakukan orang lain secara adil sebagai bagian dari penghambaannya kepada Allah SWT. Lebih dari itu, dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, nilai ketakwaan juga menghadirkan kepemimpinan yang berkeadilan. Setiap individu dalam peran dan kapasitasnya memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin yang menjaga amanah, menegakkan keadilan, serta memperjuangkan kepentingan bersama. Kepemimpinan yang lahir dari ketakwaan tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi lebih pada keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebenaran yang sejati. Pada akhirnya, ketakwaan yang diwujudkan dalam keadilan dan kepemimpinan tersebut akan bermuara pada perubahan sistem sosial yang lebih luas. Keadilan tidak cukup diwujudkan dalam tindakan individual, tetapi perlu dihadirkan dalam tatanan bermasyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban. Inilah esensi dari ibadah puasa yang telah kita jalani selama bulan Ramadan. Ia tidak hanya memperkuat hubungan vertikal transendental antara hamba dengan Tuhannya, tetapi juga menjadi dasar moral untuk membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan bermartabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi Allah SWT, puasa juga melatih diri kita untuk lebih peka terhadap keadaan sekitar. Selama bulan Ramadan kita dilatih menjadi lebih sering berderma, berinfak, dan terlibat di berbagai aktivitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Tanpa kita sadari, bulan Ramadan memberi kita momentum untuk menjadikan diri kita tumbuh menjadi pribadi yang ringan tangan dalam berbagi dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Asr ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Al-Asr ayat 2 dan 3 ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia adalah sosok yang merugi selama hidup di dunia kecuali mereka yang beriman, beramal saleh serta saling menasihatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak hanya diukur dari panjangnya usia dan waktu, tapi dari sejauh mana waktu itu diisi secara berkualitas dengan keimanan dan amal kebajikan. Bagi orang yang beriman, waktu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Waktu yang ada dipergunakan untuk mencari ridhonya. Setiap hari yang dijalaninya dilakukan menebar kemanfaatan yang lebih luas pada masyarakat. Apapun yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan melalui sedekah, bakti sosial dan berbagai aktivitas sosial kemanusiaan sejatinya merupakan wujud nyata dari nilai-nilai yang diajarkan dari ayat-ayat di atas. Karena itu semangat ini tidak boleh berhenti meski Ramadan telah selesai. Kita jaga kebiasaan baik ini hingga saatnya ajal menjemput kita yang kita tidak tahu kapan akan datang kepada kita. Dengan demikian puasa Ramadan tidak berhenti sebagai latihan spiritual individual, tapi juga menjadi sarana pembentukan kesadaran kolektif umat. Rasa haus, lapar, dan kemampuan pengendalian diri yang dijalani selama puasa mendorong lahirnya empati sosial, memperkuat ikatan persaudaraan, serta menumbuhkan komitmen untuk saling menolong dan memperjuangkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini penting untuk mewujudkan peradaban Islam yang mampu mencerahkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dan pada akhir khutbah ini, marilah kita mengambil hikmah terbaik sebagai warga masyarakat. Mari kita ambil hikmah untuk berempati, mengasah nurani, dan lebih peka terhadap lingkungan kita, terhadap saudara-saudara kita. Insya Allah dengan itu akan terjalin kebersamaan, kerukunan yang akan membawa peradaban kita yang lebih baik. Dan dalam perspektif yang lain, setelah kita menjadi warga masyarakat yang dipimpin, apabila kita adalah juga pemimpin dimanapun, maka marilah kita ambil hikmah ibadah Ramadan ini agar kita lebih sensitif terhadap penderitaan masyarakat, penderitaan rakyat, dengan mengedepankan komitmen nilai transendental bahwa hidup ini hanya datang dan kembali kepada Allah, bahwa Allah melihat semuanya sebagai pemimpin dimanapun kita berada. Setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, mari kita bumikan setiap keputusan kita, siapapun kita menjadi pemimpin dimanapun, agar benar-benar dapat memenuhi kebutuhan yang dipimpin, kebutuhan masyarakat kita, kebutuhan rakyat kita. Dan kemudian marilah kita berdoa agar Allah SWT menerima ibadah kita di bulan Ramadan, memaafkan segala kesalahan kita, dan senantiasa memberikan kita nikmat sehat, memberikan kita hidayah dan inayah agar kelak kita bersama orang tua kita, anak-anak kita, sanak keluarga kita, dan para sahabat kita
masih dipertemukannya kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Marilah sejenak kita tengadahkan tangan, kita hadapkan hati, memanjatkan doa, semoga Allah SWT meridhai niat dan ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'alad din. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Nasruna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon kiranya alas salat, koran dan lain sebagainya agar dibawa